ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil, karena semua yang besar itu adalah kumpulan yang kecil. Kalau ada sebuah buku, pasti di dalamnya kumpulan bab demi bab, benar? Bab itu kumpulan paragraf demi paragraf. Paragraf itu kumpulan dari kalimat, kalimat kumpulan dari kata, kata kumpulan dari huruf. Jadi kalau ingin sebuah buku, pastilah harus punya huruf, harus mau menyusun huruf. Kita ingin membuat buku tapi tidak bisa mengumpulkan huruf, tidak ada buku. Sama tubuh kita juga ini. Tubuh kita ini sebetulnya besar begini adalah kumpulan dari sel-sel yang kecil. Sel-sel kuku berkumpul jadilah kuku. Sel-sel mata berkumpul jadilah mata. Jadi dalam Islam sangat penting sekali untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Ini ayatnya tentang hal-hal yang sangat kecil, padahal berdampak sangat besar. Seperti bom atom. Atom itu hal-hal yang kecil, tetapi sedemikian dahsyatnya Nagasaki dan Hiroshima hancur justru oleh bom atom. Silakan dibacakan, Ustaz. Ada dua ayat, surat Al-Zalzalah ayat 7-8 dan surat Luqman ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Masya Allah, Latiful Khabir. Jadi sebagai umat Islam, orang yang beriman harus tahu persis bahwa tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Mungkin bagi kita sederhana memungut sebutir nasi dari karpet ini. Kita pungut, kita ambil, kita simpan, atau kita buang ke tempatnya. Allah melihat tidak itu? Melihat. Karena takdirnya ada sampah di depan kita itu, Allah yang menguji kita. Ini sekarang kita berada di masjid. Ini di depan kita itu ada beberapa hal, mungkin ada sampah kecil, dan kita melihat. Itu ujian dari Allah. Mau tidak kita mengambilnya? Atau kita hanya mau berbuat hal-hal yang besar, yang dilihat orang banyak, yang dipuji orang banyak, tapi yang tidak ada orang kita tidak melakukannya? Allah tahu ini.
Makanya kalau kita ingin bisa menjadi pejuang, ada tahapannya. Berjuang itu tahap keempat. Yang pertama, peka dulu. Orang tidak punya kepekaan hati, dia tidak akan bisa berbuat. Peka, peduli, berbuat, berjuang. Ulangi. Jadi pejuang yang asli itu tidak jadi dengan begitu saja. Pejuang yang asli itu adalah diawali dengan yang punya hati peka. Kemudian peduli. Kalau sudah, ada yang kesulitan tuh. Peka hati itu melihat ada orang yang susah. Kemudian dia punya kepedulian. Apa yang bisa saya lakukan? Dia tidak bisa beli obat. Dia tidak bisa pergi ke dokter. Lalu pasti timbul ingin berbuat. Saya harus berbuat sesuatu nih. Akhirnya dia lihat tabungannya, ini tidak cukup. Saya harus beritahu teman-teman saya. Siapa tahu ada yang mencari ladang amal. Akhirnya dia tidak hanya melakukan oleh dirinya, tapi dia juga ingin orang lain melakukan. Ini dari hal yang kecil nih. Dari mulai punya kepekaan melihat sesuatu. Sama semua kebakaran itu biasanya yang tidak peka terhadap hal-hal yang berbahaya. Nyimpan elektrik yang salah, akhirnya bisa jadi kebakaran besar karena dia tidak peka terhadap hal-hal yang kecil. Maka hadirin sekalian, ayo kita 3M. Apa 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Kalau kita ingin merubah dunia, maka yang dirubah tuh bukan orang tua, bukan anak, bukan istri, tapi diawali dengan merubah diri. Tuh saya ingin keluarga saya berubah. Siapa yang harus kita mulai dari mana dulu? Dari diri. Menuntut orang lain berubah, tapi lupa menuntut diri berubah, tidak ada itu. Allah melihat apa yang kita lakukan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Kalau ingin Indonesia rapi, ya rapikanlah sendal. Jangan sampai menyimpan sandal saja tidak sanggup rapi. Dan jangan menunggu besok, karena besok belum tentu ada umur. Mulai saja saat ini. Kalau kita harus memindahkan tumpukan batu yang banyak, ini tidak pindah dengan hanya dipikir. Pikir boleh, tapi yang penting adalah lihat batu terdekat dan mulai pindahkan. Terus saja begitu. Kalau kita sendiri harus memindahkan batu, melihat batu yang harus pindah itu hanya menekan hati. Udah lihat langsung apa yang bisa saya lakukan sekarang. Begitulah lihat masalah bangsa kita ini. Wah, negeri kita ada korupsi, banyak koruptor. Bagaimana solusinya? Kita aja jadi orang yang jujur awali. Kalau kita berjuang untuk jujur, kita tidak suap. Kemudian kita didik orang yang terdekat kita. Keluarga. Jadikan keluarga kita keluarga jujur. Ada teman-teman kita buat lingkungan-lingkungan jujur. Itu sudah jadi solusi itu. Daripada kita membahas korupsi, padahal kitanya juga tidak jujur. Benar? Ada yang nanya, kenapa kok enggak berjuang? Saudara pikir bisa membalikan negeri ini dengan seperti membalikan tangan? Justru ya, kalau kita ingin aparatur yang bagus, bersih, ya sekarang kita didik saja di sini santri-santri menjadi santri yang ikhlas, jujur, tawadu, berani, disiplin, tangguh. Nah, mudah-mudahan suatu saat akan jadi solusi bagi negeri ini. Karena kita tidak bisa memaksa yang ada sekarang harus berubah.
Dan suatu saat yang ada sekarang kan berakhir. Kita siapkan saja. Nah hadirin sekalian, jadi kalau kita ingin melakukan hal yang besar, marilah kita awali dengan peka terhadap hal-hal yang kecil. Sempurnakan sekecil apapun. Jangan suka setengah-setengah kalau melakukan sesuatu, ya. Karena tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Rasulullah pun pernah menceritakan ada seorang wanita pezina, berlumur dosa, lalu melihat seekor anjing kehausan. Nah, hatinya tuh peka, ini anjing menjilat-jilat tanah, haus. Lalu dia peduli, kasihan ini anjing, dia kehausan, tidak dapat air. Akhirnya dia mau berbuat, saya harus cari air. Ternyata airnya di sumur. Dia buka sufnya, dia gigit, dia turun ke sumur. Ini berjuang hadirin. Ambil, dia gigit lagi, dia naik ke atas, dia berikan itu ke anjing. Allah melihat tidak? Allah suka dengan perbuatan wanita ini dan diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing kehausan. Berapa banyak anjing haus yang kita tidak tahu, benar? Karena kita tidak punya kepekaan. Makanya kalau kita bicara perjuangan, itu adalah bicara kepekaan hati. Dan orang itu bisa peka hatinya. Kalau bahasa Malaysia peka itu apa? Sama kalau peka, tuli itu kan yang PK. Hah? Kalau tuli apa? Oh, buta ya. Masa salah. Ya sudahlah, nggak apa-apa, beda sedikit. Sama ya Pak ya. Jadi kalau tuli itu buta telinganya ya. Ya sudah, tidak apa-apa, beda sedikit ya. Yang penting dekat mata dengan telinga. Hadirin, nah ini masalah kita, bagaimana supaya bisa peka hatinya, bisa sensitif. Peka itu sensitif ya. Begini, orang yang bekerja di tempat sampah, di tempat bau, kira-kira peka tidak baunya? Iya, peka. Kira-kira kalau kita biasa mencium bau, kalau ada bau sedikit kita bereaksi tidak? Tidak, karena sudah bebal. Iya kan? Orang saudara kita yang bekerja di tempat sampah itu bisa makan di sana. Maksudnya tidak terganggu oleh bau itu. Tapi orang yang biasa tidak mencium bau, ketika bau sedikit saja, saya dengar itu dari orang-orang yang berperang di hutan, tidak boleh mandi, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai pasta gigi. Kenapa? Karena orang-orang yang di hutan ya itu peka. Bau sabun nih, pasti nih tentara kota. Oh iya. Jadi semua kehebatan perjuangan seseorang itu diawalinya dengan kepekaan. Orang-orang yang bebal hatinya, nggak ada perjuangan, nggak ada, karena dia tidak tahu apa yang harus diperjuangkan. Nah, pekahnya hati, sensitifnya hati itu asalnya adalah dari qalbun salim. Orang-orang yang berhati bersih itu akan peka. Inilah mujahadahnya. Mujahadah pejuang itu adalah berusaha membersihkan hatinya. Ayo kita lihat. Orang yang biasa di rumahnya berantakan, kotor, sampah semua. Lihat yang berantakan tuh biasa. Tapi orang yang biasa di rumahnya bersih, lihat berantakan sedikit jadi masalah. Dulu pernah ada santri di sini, mereka sering bertengkar karena
ada dari dua keluarga yang berbeda. Yang satu keluarganya ini rapi sekali, dibesarkan tertib rumahnya. Nah yang satu rumahnya itu berantakan, kotor dan tidak ada masalah. Sekarang satu kamar, harus rapi. Dia merapihkan sesuai dengan standar dia. Kata dia sudah rapi luar biasa ini, karena standarnya berantakan. Kata yang biasa rapi, ini berantakan karena standarnya rapi. Ini penting bagi kita pahami, benar? Pertanyaannya bagaimana supaya punya hati bersih gitu? Tahu caranya? Bersihkan. Ya kan? Ya sudah, itu saja. Bagaimana supaya punya hati bersih? Bagaimana jawabannya? Nah, membersihkan hati itu ini penting sekali. Orang-orang yang tidak bersih hatinya ngomong tuh seenakannya aja. Perkedel sini, nyebut perkedel. Kamu kok wajahnya mirip monyet? Dia udah nggak bisa meraba perasaan orang. Orang-orang yang hatinya bebal, dia akan berkata nggak peduli, tidak peduli orang terluka atau tidak. Tapi orang yang peka hatinya, dia bisa tahu ini perkataan ini akan melukai hati, perkataan ini akan membuat dia malu, perkataan ini akan membuat dia tertekan. Maka orang kalau bersih hati itu sebelum bicara tuh radarnya jalan. Tapi orang yang tidak punya kepekaan hati, maka bicara sekepikirnya, sesukanya, walaupun hati orang lain hancur, remuk, dia tidak peduli. Makanya orang-orang yang tidak peka hatinya cenderung menimbulkan masalah daripada menjadi solusi. Benarkah? Lihat, maaf ini pelawak-pelawak yang di TV yang suka melawak, ya namanya juga pelawak, yang suka melucu di TV itu, kalau tidak hati-hati tidak ada lagi kepekaan tuh. Lihat temennya yang gemuk, drum sini. Lihat yang kurus dengan yang gemuk barengan, angka 10 sini. Pet bun, apa pet bun? Pendek buntet. Nah ini dia enak saja bicara, ketawa, padahal bisa melukai hati orang. Tapi dia tidak merasa melukai karena sudah bebal, terbiasa dengan mengejek, menghina orang lain. Itulah pentingnya bagi kita untuk bermujahadah terus. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Jadi kalau ingin bersih hati itu ibadahnya harus bagus. Sholat itu membersihkan hati, seperti 5 kali mandi di depan ada sungai. Maka orang yang sholatnya tidak bagus, susah hatinya bersih, karena sholat itu gerus. Apalagi yang bisa membersihkan hati, banyak istighfar. Ampun ya Allah, ampun. Itu ngegerus tuh. Astagfirullah ya Allah, mata saya tidak terjaga. Astagfirullah. Tadi saya bicara berlebihan, astagfirullah, ampun. Tadi ada orang tua saya kurang sopan, astagfirullah, ya Allah, ampun. Makin banyak ampun, itu makin bersih. Ada lagi yang bisa membersihkan hati, sedekah. Memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu, ya. Kalau sedekahnya semua diketahui orang, bisa membersihkan, bisa enggak. Tapi diketahui orang sebagian lagi nggak usah ada yang tahu. Misalkan sedekah $1.000 diketahui orang, sedekah $1.000.000 tidak ada yang tahu. Terbalik atau gimana? Yang bagus gimana? Sepertinya terbalik ya. Kita kan yang besar diketahui orang, yang kecil ya seperti kotak infak. Kalau dia hanya uang logam itu koin, dia tutup tangannya. Peng, dia kaget. Ternyata bunyi, hadirin, kosong.
Jadi sedekah, banyak sedekah dengan uang, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan pikiran. Ayo keluarkan terus kebaikan. Dan lillahi ta'ala, ya, itu menggugurkan dosa. Karena sedekah itu memadamkan api sebagaimana menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini dosanya banyak nggak sih kira-kira? Kalau diibaratkan api seperti apa nih dosa ini kan? Seperti lilin atau obor? Ini dosanya lilin atau obor? Obor? Obor atau api unggun? Oh, api unggun ya. Api unggun atau kebakaran? Kebakaran. Kebakaran rumah atau kebakaran hutan? Nah, kalau kira-kira sedekah 2.000 rupiah, kalau diibaratkan air seperti apa tuh? Satu tangki atau satu sendok kecil? Gitu. Yang pada ujungnya aja. Bukan tidak boleh ya. Kalau saudara punya uang 3.000, sedekah 2.000, itu bisa jadi tangki. Tangki kecil ya. Ayo, yang tidak punya uang gimana? Saya ini pengen diampuni Allah, tapi uang saya terbatas. Kan punya tenaga. Datang ke masjid, nyumbang tenaga. 2 jam sehari, gosek WC masjid. Oh, itu sedekah luar biasa, Didin. Jarang jamaah yang datang ke masjid khusus buat ngegosek WC, jarang. Guru saya melakukan ini. Ada yang nanya, kalau AA? Saya harus merahasiakan, begitulah, bahwa saya belum nyobain gitu. Guru saya 1 bulan tuh di bulan Ramadan pindah-pindah masjid tanpa dikenal. Padahal beliau seorang ulama besar, naik kereta sederhana, pergi ke kampung-kampung ngegosekin kamar mandi. Itu luar biasa membersihkan hati. Pernahkah punya 1 jam dalam seminggu saja ke masjid untuk ngegosek toilet masjid? Jarang. Datang ke masjid malah ngisi lagi di sana. Udah ngisi septic tank, borosin air, ke masjid terus tidur, sholat enggak. Udah ngotorin masjid, ngotorin ini, enggak ngencleng. Beban betul hidup tuh ya. Ayo, kalau ingin bersih hati, banyak sedekah. Apalagi mau tahu ada lagi supaya hati bersih, menikmati kepahitan. Nah, ini yang nggak mau ya. Jadi kalau ada pahit-pahit itu dinikmati sebagai penggugur dosa. Termasuk letih, capek bekerja, jangan mengeluh. Aduh, sekarang mah capek sekali. Itu kan penggugur dosa. Harusnya dinikmati. Letih ini sebagai penggugur dosa. Letih ngurus keluarga, letih mencari nafkah. Pokoknya keletihan itu bagian daripada kafarah. Jangan mengeluh, nikmati sebagai penggugur dosa. Kalau ingin bersih, dihina, difitnah, ditipu, disakitin orang, hati kita dilukai, diperlakukan yang gak nyaman. Ini bagian dari penggugur dosa nih. Makanya orang-orang yang hidupnya berat cobaannya dan dia bisa sabar, cenderung bersih hatinya dibanding dengan orang yang senang dipuji, dikagumi, dihormati, cenderung keras itu hatinya. Kenapa? Karena disakitin orang itu menggugurkan dosa. Kalau sabar. Pada mangap begini nih, ini saya sakit pinggang, ya tergantung ya, karena ada yang tidak sabar, bangun tidur tuh, aduh kepala serasa belah, bohong. Kalau belah dia nggak ngomong ya. Ini punggung saya patah-patah, kalau patah-patah berarti diopname ya. Jangan bohong. Ini saya kepala tuh sakit kepala seperti ditusuk-tusuk jarum, itu akupuntur namanya. Jangan bohong ya, nikmati saja.
kepedihan, kepahitan. Karena ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan kepahitan. Iya, punten ya. Mungkin pernah dengar dulu zaman heboh Agim dihina tuh zaman dulu 2007. Tahu nggak? Sudah lahir belum? Telat sih adek. Adek lahir tahun berapa, Dek? Lahir tahun berapa? 2008. Oh, telat ya. Hebohnya 2007, Dek. Adek belum jadi ya. Tenang, nggak akan banyak pikiran. Saya akan nanya ke guru saya, kenapa ujian saya begini beratnya? Kata guru saya tuh, itu mah nggak ada apa-apa dibanding dengan dosa yang Allah lakukan. Dosa yang mana? Nah itu dosanya yang nggak bisa mikirin dosa. Dari mulai balik, dari mulai balik catatan itu ada. Dari mulai cinta monyet, cinta babon, cinta bekantan, cinta orang hutan, cinta gorila, semuanya. Kalau sudah udah balik, udah ada catatannya itu. Nah itu harus ditebus. Makanya diujinya juga, ngegerusnya itu kuat. Karena tobat kitanya kurang sungguh-sungguh. Maka Allah datangkan tebusan. Maka bagi orang-orang yang ingin peka hatinya, ingin bersih, ingin sensitif, harus menikmati kepahitan. Ini memang tidak nyaman untuk didengar, tapi ini wajah-wajah yang hadir ini kan wajah-wajah banyak masalahnya, wajah-wajah pahit. Jadi yang bagus bagaimana hitam manis atau hitam pahit? Yang bagus mah yang bersih hati. Nikmati ya episode-episode musibah itu sebagai bagian dari karunia membersihkan hati. Benar hadirin, saya pernah tanya kepada guru saya, kenapa ini kok ujiannya berat, dihina, dicaci? Kata guru saya, lihat saja hasilnya. Peka mana, sensitif mana hati yang banyak kepahitan dengan yang banyak kemudahan, kelapangan. Anak nih ya, anak-anak yang dibesarkan dengan segala kemudahan, pembantu ada, supir ada, mau apapun diadakan. Bandingkan dengan yang serba susah, serba sulit. Nih kasih uang 10.000 rupiah, bagi yang biasa bekal 100.000, nih nak 10.000, hah 10.000 gitu deh. Bagi yang tidak pernah punya uang, kasih 10.000, ya Allah, terima kasih. Beda, benar? Bagi yang biasa makanan segala ada, satu meja, hanya sekarang dengan nasi goreng, cuma nasi goreng, nggak ada apa-apanya. Coba yang biasanya mejanya kosong, lalu ada nasi goreng, ya Allah, beda kan? Ujian kepekaan yang biasa dipuji dengan biasa dicaci, beda rasa syukurnya, kepekaannya. Makanya hati-hati yang punya pangkat, jabatan. Biasanya yang lebih mudah tersinggung, lebih mudah sakit hati yang biasa dipuji atau biasa dicaci. Coba yang aduh neng, meni wajahnya indah cemerlang, suatu saat ada yang ngomong, kok itu wajahnya seperti bulan purnama dari dekat, tersinggung dia. Masalah jarak ini menentukan hadirin ya. Jadi kalau nyebut wajahmu bagai rembulan, tanya dulu dari jauh dari dekat ya enggak. Ini masalah jarak ini menentukan. Nah begitulah hadirin sekalian, perbanyak zikrullah itu membersihkan hati. Baca Quran itu membersihkan hati ya. Karena orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan kalam Allah, fadhkuruni adhkurkum, Allah akan mengingatnya spesial. Orang yang senang berbuat baik seperti tadi sedekah itu membersihkan hati. Kalau hati makin bersih nyaman. Kalau hati kotor tidak nyaman. Coba jangan gosok gigi selama 1 bulan. Bagaimana tidak gosok gigi 1 bulan? Bahagia tidak? Bahagia.
Suami saya tidak pernah marah-marah lagi, karena tiap marah saya langsung suami saya tidur. Coba rambut tidak usah dipakai keramas selama 1 bulan, seperti sapu kan, bisa dipakai nyapu. Coba jangan mandi selama 1 bulan, aromanya segar atau nyesek. Yang kotor tuh tidak enak hadirin. Jadi kalau hidup kita merasa tidak enak terus hati kita, itu boleh jadi indikasi hati kita kotor. Karena kalau hatinya qalbun salim, bersih mah Allah yang membuat nyaman. Karena Allah yang menentukan hati kita nyaman atau gelisah itu Allah. Karena hati ini dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu siapa yang membersihkan hati. Allahumma Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan dirinya. Terima kasih. Hari ini wisuda santri Daurah Qalbiyah. Mana Alit Mulyana? Maju. Sarah Khairunisa. Mana? Tetap di sana, ya. Dekati mikrofonnya, bergerak. Alit Mulyana, usia 31 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini santri apa? Daurah Qalbiyah. Dekatkan mikrofonnya. Daurah Qalbiyah. Umur 31 mesantren, nggak telat atau gimana? Apa yang menyebabkan mau ikut pesantren? Ya. Dekatkan. Selama hidup saya baru kali ini saya belajar agama dengan iya. Baru kali ini saya Belajar agama sungguh-sungguh. Ya betul. Jadi tahu dari mana? Mengapa mau ikut pesantren? Jadi sebelum ya karena mungkin merasa kurang dalam agama, hidup tidak merasa nyaman, akhirnya sebelum Idul Fitri saya udah mencari tahu program-program yang ada di DT. Begitu. Jadi merasa tidak nyaman hidup ini. Kerja atau apa kesibukan hari-hari? Kerja. Jadi merasa kerja itu tidak membuat nyaman karena kurang paham agama gitu? Iya betul lah. Oh begitu ya. Enak nggak sih tidak nyaman tuh? Ya tidak. Oh iya jelas ya, makanya jelas. Jelas tidak. Jadi galau, suralau, resah, suresah begitu. Terus, ini habis Idul Fitri ada pesantren nih di Darut Tauhid sebulan, jadi cuti ini. Iya betul, cuti. Cuti ya. Nggak apa-apa tuh, nggak dapet uang. Nggak apa-apa. Emang resiko. Resiko ya. Mahalan mana gaji 1 bulan dengan ilmu yang didapat? Mahalan ilmu yang didapat. Kalau diuangkan berapa tuh kira-kira? Waduh, tidak bisa kan? Tidak bisa diuangkan, saking berharganya ya. Berarti murah dong bayaran ikut pesantren tuh ya, dibanding yang didapat. Betul tidak? Betul kan? Sekarang apa yang dirasakan sudah 1 bulan ini? Alhamdulillah bisa lebih nyaman. Yang terutama sih mungkin yang saya dapatkan mudah-mudahan bisa istiqomah aja. Meskipun ntar mungkin saya bisa habis dari sini, apa yang diajarkan di sini bisa istiqomah meskipun dengan kesibukan tetap bekerja. Iya. Apa yang dirasakan sekarang hati itu? Lebih gimana sesudah? Lebih tenang, lebih ya segala sesuatunya apapun baik keburukan, kesusahan itu mungkin terjadi karena dosa-dosa saya. Lebih bisa Hati lebih tenang. Lihat masa depan gimana? Lebih jelas atau enggak? Lebih jelas. Maksudnya jelas apanya ini ya? Jadi lebih mantap enggak ngadepin masa depan gini? Insya Allah. Jadi sudah berkeluarga belum? Sudah. Apalagi jadi seorang ayah ya. Anak berapa? 1. Istri? 1. Iya. Jadi 2 dong. Ya, amanahnya ya. Baik. Jadi nggak rugi pesantren 1 bulan? Enggak. Ada saran buat para pendengar, karyawan-karyawan? Ya kalau misalkan ilmu agama lebih penting.
Itu aja sih mungkin. Ilmu agama lebih penting. Ya, dalilnya begini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau diberi uang, diberi harta, gelar, jabatan, popularitas, itu mah nggak ada apa-apanya, kasih saja kepada siapapun. Tapi diberikan paham agama yang membuat iman kuat dan akhlak bagus, itu spesial, pemberian, hadiah pemberian yang spesial. Terima kasih Pak Alid Mulyani, terima kasih. Selanjutnya Sarah Khairun Nisa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sarah? Baik, alhamdulillah. Aduh, apa kabar? biasa Oh, salah. Iya, beginilah hadirin kalau perempuan mah suaranya tuh bahaya. Coba lebih tegas nih saya. Ini teh apa aktivitas sehari-hari? Kemarin baru lulus kuliah. Lulus kuliah. Lalu mengapa memutuskan selesai kuliah pesantren? Karena merasa jauh dari Allah aja. Bagaimana rasanya jauh dari Allah tuh? Kosong, terus hampa, kayak apa ya? Kayak Balon? kayak berdiri di tengah ruang kosong dan gelap gitu, kayak nggak tahu mau apa, nggak tahu. Bingung. Coba kita membayangkan ruang kosong, berdiri di tengah, bingung. Tidak jelas, galau, benar? Ya. 1 bulan lalu memutuskan pesantren di Darut Tauhid, kenapa? Sebenarnya emang pengen pesantren dimanapun itu, emang pengen pesantren gitu, dan kemarin ada kesempatan untuk ke Bandung, jadi ya sekalian aja. Dan dua kakak Sarah pernah pesantren kilat di DT tahun 2001-an gitu. Oh, itu mah zaman purbakala ya, 2001 mah. Masjidnya juga masih dibuat dari tembok. Iya, masih hijau masjid. Masih sederhana sekali 2001. Saya juga masih remaja. Jangan-jangan saya juga ikut pesantren kilat. Itu 15 tahun yang lalu ya, alhamdulillah. Lalu apa yang dirasakan sesudah 1 bulan ikut pesantren di sini? Ketenangan yang luar biasa dan jiwa yang kenyang, kayak itu jawaban yang Sarah cari selama ini gitu. Gitu ya, seneng pesantren di sini ya. Senang kok. Apa yang paling berkesan? Dapat pelajaran itu dari teman-teman satu deki gitu, karena kita sering sharing kan malam-malam. Malam-malam? Kayak sebelum tidur gitu kita suka curcol gitu. Ya begitulah bahasa yang kurang dipahami rakyat jelata. Ada saran untuk para orang-orang yang kuliahan atau selesai kuliah? Kok pakai semua sih? Nggak Dikurangin nya ya. Ya, oke. What? Oh. Ini orang Inggris nih hadirin. Sarah, sok ada saran buat teman-teman ini yang lulus kuliah, baiknya bagaimana? Mengilahkan Allah aja, karena kalau kayak Sarah dari kemarin tuh Sarah banyak banget mengilahkan hawa nafsu gitu. Jadi ngerasa nggak tenang, ngerasa capek, ngerasa kangen sesuatu yang nggak bisa diungkapin meskipun kita punya segalanya gitu. Jadi sarannya gimana? Ayo pesantren gitu? Apa? Sarannya. Oh, saran? Iya. Iya, itu mengilahkan. Yang mana? Ini jangan berantem nih kita ini. Jadi pesantren yang sederhana. Iya, banyakin sholat, terus banyakin baca Al-Quran. Pesantrennya kapan nyebut? Maksudnya suruh pesantren. Masa saya ngomong ya? Oh, harus nyantri di pesantren gitu maksudnya? Iya, tapi kan gak mungkin saya ngomong. Ya mah tengah diulang. Ini bisa nggak lulus nih hari ini?
Baik, terima kasih ya. Iya, A. Ini anak juga salah satu anak dari 11 anak. Insya Allah tahun ini juga sekarang habis nih. Saya tanya apa rencananya, Bir, kalau sudah selesai kuliah ini? Rencananya selesai kuliah masuk karantina tahfiz, ingin menghafal dulu 30 juz. Bagus. Bagusnya selesai kuliah tuh berhenti dulu, masuk pesantren, hafalin 30 juz, baru nikah ya. Kenapa saudara? Ini santri keder. Pertama mas emang nggak kuliah ya nggak. Yang kedua ya saya nggak hafal tuh jadi dapat apa? Ya tuh tinggal belajar, tinggal ngapalin, bener? Jangan cuman hanya minder. Begitu? Baik, terima kasih. Sekarang perwakilan Malaysia mana? Kenapa ke sini? Mana ada perwakilannya? Minta mikrofon, punten. Pak Dr. Azhar ini. Kenapa sering-sering amat ke sini? Ya. Oke. Ya, terima kasih AA. Jadi pada hari ini kami bersama dengan 65 orang daripada Malaysia datang untuk bersilaturahim dengan Darut Tauhid dan insya-Allah juga untuk mengikuti tausiah daripada AA. Kenapa ke sini? Ya. Kerana daripada pengalaman kami, alhamdulillah rasa terkesan dan insya-Allah di sana ada banyak manfaat yang kami perolehi. Di samping kami di Malaysia juga mengikuti program-program KAA daripada media. Jadi sekarang mahu mengikuti secara live. Oh, lalu bicara apa saja sama orang Malaysia kok mau diajak-ajak ke sini? Ya. Selain daripada cakap apa sama itu yang cakap susah bahasa Malaysia teh. Cakap-cakap insya-Allah di pesantren Darut Tauhid adalah yang terbaik dengan izin Allah. Tapi harus dipancing juga bahawa jangan lupa di Pasar Baru. Pasar Baru? Ada apa Pasar Baru? Itu namanya menduakan kami. Ya, bagus bahwa belanja di Pasar Baru ya. Terima kasih. Ini rombongan yang keberapa ini? Ini adalah rombongan ke-13. Ke-13. Masya-Allah. Ya, ajak lebih banyak lagi sinilah ya. Insya-Allah. Bagus, alhamdulillah. Saya baru kemarin ke Malaysia belajar di sana, dari sana belajar ke sini ya, begitulah. Alhamdulillah. Saya pernah tinggal di Malaysia Pak, di Kuala Lumpur, di Wangsa Maju tuh di sana ya, 6 bulan. Alhamdulillah kenyang karena 1 minggu sekali Bandung Malaysia. Alhamdulillah kapok hadirin karena tiap minggu tuh penat ya, capek, tapi banyak hikmah. Alhamdulillah. Anak sekolah di Malaysia juga satu di Petronas, di University Petronas. Oh, alhamdulillah. Di Ipoh ya. Iya betul. Itulah pentingnya banyak anak ya. Jadi bisa disebarkan kemana-mana. Ya. Mungkin satu soalan, yaitu berkata banyak hikmah berulang alik daripada Malaysia ke Bandung satu ketika. Mungkin boleh di sharing apa salah satu hikmahnya yang mungkin kami boleh ambil pengajaran. Ya, tidak boleh menyebut capek ya, karena itu penggugur dosa kan tadi ya. Jadi memang alhamdulillah salah satu yang saya sukai dalam hidup ini adalah traveling. Pergi melihat dunia ciptaan Allah. Kalau ada masa akan pergi kemana saja, karena semua di dunia ini adalah milik Allah. Semua ciptaan Allah. Jadi bisa melihat kebesaran Allah dengan melihat lebih banyak lagi tempat. Nah, saya suka begitu karena tambah yakin kepada Allah, tambah bersyukur. Kadang pergi ke China, ke Amerika, ke Kanada atau ke Selandia Baru yang umat Islamnya sedikit, sehingga saya bersyukur bahwa saya jadi Islam.
Saya bersyukur dekat dengan masjid ketika tahu beratnya jauh dari masjid. Saya bersyukur bisa mendengar azan ketika ada di tempat yang tidak terdengar azan. Oh, Masya Allah, banyak hikmah. Ya, begitulah. Terima kasih. Alhamdulillah. That's all, ladies and gentlemen. Time is up. So I have to say something to you. I love you all. Begitulah. Itu adalah kata-kata kunci yang diajarin anak saya ya. Thank you for everything. Terima kasih. Hari ini hari Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Datang ke masjid lebih awal. Bagi laki-laki berpakaian yang terbaik, harum, mandi dulu sunnah ya. Kemudian datang ke masjid lebih awal, bawa sedekah yang memuaskan hati. Bagi para ibu di rumah, masak jamu, nanti tamu lebih baik ya. Silaturahim, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, dan berhentilah berbuat yang buruk, berbuat maksiat, karena hari Jumat ini Sayyidul Ayam, hari yang utama, maka jangan dinodai oleh hal-hal yang hina. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah. Hujamkan di hati kami hati yang hakul yakin padamu. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya bersyukur padamu. Indahkan kami dengan kesabaran. Bimbing kami agar bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bening. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah lupa kepadamu, hati yang tidak pernah melangkah menjauhimu, hati yang berharap hanya berharap padamu, hati yang tidak takut selain takut hanya padamu. Jadikan hati ini hati yang penuh cinta, cinta padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang penuh dengan kerinduan, rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini mencuri hati kami. Jangan biarkan ada makhluk yang melalaikan hati ini darimu. Ya Allah, istiqomahkan dalam iman, istiqomahkan dalam amal, istiqomahkan sampai husnul khatimah. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi semua jamaah dimanapun yang sedang sakit. Ya Syafi, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah. Berikan jalan keluar yang ada dalam kesulitan. Cukupi hanya dengan rizkimu yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, mudah-mudahan semakin lama prajurit-prajurit TNI semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai Allah, semakin menjadi tauladan akhlakul karimah, dan diberi kemampuan untuk menjaga keutuhan NKRI ini di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Saya anak prajurit, alhamdulillah bangga menjadi anak prajurit Tentara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.